Oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita ikuti sidang PK ya. Ini jaksanya dagelan lagi nih. Jaksa itu harus bisa nahan emosi. Mosok jaksa ngajak tarung tinju di sama penonton. Disuruh lagi penonton ya wajar lah. Jaksa ngomongnya juga nggak bener kok, nanyanya juga nggak bener kok. Mosok saksi novum ya atau saksi baru ditanyai apakah Anda ahli forensik, apakah Anda mengetahui bahwa orang itu meninggal karena kecelakaan. Alah, ini nggak mutu, padahal tugas jaksa itu ya, setahu saya tugas jaksa itu melakukan dakwaan terhadap tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Dalam kinerjanya, jaksa akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar tersangka mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan tindak pidana yang mereka lakukan. Tugas jaksa kan seperti itu. Atau dalam garis besarnya, tugas dan wewenang jaksa itu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. inkrah. Terus yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Setahu saya diantaranya seperti itu. Jadi tugas jaksa ini memang membantah atau mempertahankan putusan yang telah inkrah. Itu dipertahankan walaupun putusan di tahun 2016 itu sesat, hukum sesat, BAP sesat, rekayasa kasusnya, terus diputus seperti di tahun 2016 itu. Dan di tahun 2024 ini terpidana yang tidak berdosa itu mengajukan PK, tetap disanggah terus. Jaksa tetap mempertahankan putusan di tahun 2016. Nah, itulah rasa kemanusiaannya ada di mana. Sekali lagi buat jaksa ini, rasa kemanusiaannya ada di mana? Apakah Anda benar? Apakah Anda menguasai materi? Apakah Anda terjun ke lapangan? Anda kan cuma baca BAP aja dari penyidik, hanya mempelajari BAP, ke persidangan, menuntut, dan tugas-tugasnya yang sudah saya terangkan tadi menurut sepengetahuan saya. Nah, jadi ya gunakanlah hati nurani, gunakanlah peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadilah orang yang beradab. Jangan cuma nuntut, jebloskan orang ke penjara. Isinya cuma menyengsarakan terpidana walaupun dia tidak berdosa. Oke, langsung kita simak ya. Terima kasih. Selanjutnya Franciscus Herianto Marbus. Silakan. Yuk. Ya. Tadi Franciscus sampailah kamu ke rumah sakit. Ya, kamu ke rumah sakit, terus mendengar itu adalah kecelakaan. Dari siapa kamu dengar? Saya tahu kabar itu dari teman saya yang juga. Siapa teman namanya? Nanti biar siapa tahu teman-teman pemohon mau manggil lagi kan? Namanya saya lupa, Pak. Nggak tahu ya? Lupa ya. Terus kemudian apakah kamu waktu itu memang mengecek dan kamu punya keilmuan? Tadi kamu bilang, ini saya yakin kecelakaan. Punya ilmu kamu untuk mengecek? Karena saya lihat dari lukanya, Pak. Tapi kamu tidak punya ilmu forensik kan? Punya nggak? Enggak, pertanyaan saya, punya ilmu forensik nggak, saksi? Enggak, Pak. Tapi kamu punya ya? Ya. Itu hanya asumsi. Itu hanya asumsi ya. Kata yang mulia, ada apa? Ada apa? Yang mulia, pertanyaan termohon. Yang mulia, pertanyaan termohon menyudutkan saksi. Itu udah jelas provokatif. Ini masyarakat biasa. Ya, enggak, saya kan cuma bertanya, punya keahlian forensik atau enggak? Kalau enggak ya sudah yang mulia. Ada permasalahan apa? Ada yang kuliah atau enggak? Iya, intinya saya tanya itu, tinggal dijawab kan. Cukup. Boleh. Saudara yang provokatif. Tenang. Ini apa? Ya Pak, yang ini diajukan sebagai saksi. Baik, bukan ahli. Iya. Ya, tanyakan. Terserah dari yang mulia, kalau seandainya tidak diperbolehkan saya akan mengganti pertanyaan. Silakan. Kan seperti itu kan? Silakan. Ya. Ganti pertanyaannya, Pak. Ya, baik. Karena terima kasih. Kita ingatkan sekali lagi, ini diajukan sebagai saksi, bukan ahli. Tanya mengenai saksi mereka aja, Pak. Sama novum dia. Ya. Dia penemu novumnya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian saat itu terjadi, ya Franciscus pun tadi menyatakan dia bahwa kalau memang waktu itu si Eki meninggal karena dia orang dibunuh atau di apa, kamu tidak akan tinggal diam dari pembahasan, bukan? Saya dan teman-teman saya nggak boleh diam, Pak. Ya. Nah, setelah diketahui ternyata terjadi pembunuhan dan inkrah, kamu ngapain?
ya udah mikir ini pelakunya memang sudah ditangkap itu pada saat di tanggal 30 ke atas itu. Ya. Terus begitu aja. Kamu bilang tidak tinggal diam. Kan sudah ditangkap. Cukup yang mulia. Terima kasih. Kan sudah ditangkap. Yang mulia, tolong. Kenapa teriak-teriak ini? Ada apa? Hah? Mana? Kalau mau teriak di sini, Pak. Bentar. Baik. Iya. Kalau mau teriak di sini, saya. Nah, ini kacau. Oknum jaksa bisa merusak nama baik institusi kejaksaan. Ini yang tidak diharapkan oleh institusi ya, seperti ini nih. Ya, jadi jaksa itu ya harus sabar lah. Nggak boleh emosi. Karena apa? Jaksa itu intelektual ya. Nggak seperti kayak saya kan cuma orang-orang jalanan ya, orang-orang bawah. Jadi ngomongnya aja, gaya bicaranya aja kayak gini. Kalau jaksa harus intelek. Gaya bicaranya juga harus oke, nggak boleh emosional. Mosok jaksa nantang penonton sampai berdiri, penontonnya diajak tinju. Aduh, ini mencemarkan nama baik institusi kejaksaan. Itulah oknum jasa yang kayak Unyil itu siapa itu namanya, saya nggak tahu, Dalijo apa Ijo itu. Oke kawan, lanjut. Kalau mau teriak di sini, saya dari kemarin sabar aja yang mulia. Di sini juga kami sempat diteriak-teriaki, sabar aja kita. Ya maksudnya tolong yang mulia sebagai penengah di sini, tolong yang mulia. Ya. Kalau memang marah, ayo di mana sini ya kan? Itu aja kita. Ya, jangan memancing lagi Pak. Ya, saya jangan provokatif, termohon. Kalau panas minum es. Termohon. Bentar. Bapak-bapak di sini, baik tim maupun termohon, itu dipercaya orang-orang berpendidikan. Baik, saya ingatkan kembali, tolong dijaga kepercayaan orang, baik dari penasihat hukum maupun dari termohon. Bagi penonton, saya ingatkan sekali lagi, kalau tidak bisa tenang, ya, tidak bisa menjaga tertib persidangan, terpaksa akan kami keluarkan dari ruang sidang. Ini peringatan terakhir ya, karena saya sempat mendengar kata-kata yang kurang pantas di ruang sidang kemarin. Ini peringatan terakhir ya bagi penonton di ruang sidang untuk menjaga tertibnya persidangan dan menjaga juga hak-hak dari para pemohon dan tim termohon. Yang mulia, kami hanya mengingatkan bahwa ini live ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia di Seantero Nusantara. Akan malu kita ini orang terpelajar. Ya, hendaklah kita hadirkan persidangan ini menjadi contoh untuk dilihat oleh masyarakat bahwa kita mencari kebenaran bukan pembenaran. Azas praduga tidak bersalah ini kami sedang tanamkan juga dalam ini diperbolehkan dalam undang-undang kami menempuh PK. Artinya walaupun sudah divonis dan sudah inkrah, kami melihat ada kejanggalan, itu sebabnya kami mengajukan peninjauan kembali. Tolong dihargai proses yang sedang berlangsung. Nah, jangan provokatif, kami juga sudah coba bertahan, juga kami kendalikan tim PH untuk tidak overreaktif untuk menanggapi. Mohon termohon juga mengendalikan, karena ini membawa institusi kejaksaan. Ya, tolong ini di